Bagaimana bumi, planet tempat kita hidup, sebenarnya terbentuk? Sebelum ada lautan, gunung, atau bahkan udara untuk bernapas, bumi pernah menjadi bola api kosmik yang kacau dan tak menentu. Untuk memahami bagaimana bumi menjadi seperti sekarang, kita perlu menelusuri perjalanan panjang yang dimulai sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Yang pertama, awal mula nebula matahari. Semuanya bermula dari awan raksasa, gas, dan debu yang disebut nebula matahari. Awalnya nebula ini tampak tenang, hingga sebuah peristiwa besar seperti gelombang kejut dari ledakan supernova memicu keruntuhannya. Gravitasi menarik gas dan debu ke pusat nebula, membentuk bola panas yang terus mengerut dan akhirnya menjadi matahari. Sisa material di sekeliling matahari membentuk piringan kosmik tempat cikal bakal planet mulai terbentuk. Yang kedua, terbentuknya protobumi. Di dalam piringan kosmik tersebut, partikel kecil mulai saling bertabrakan dan menyatu. Proses ini disebut akresi, yang menghasilkan objek-objek besar bernama planetesimal. Salah satu planetesimal ini tumbuh lebih besar dibandingkan yang lain dan menjadi protobumi. Protobumi belum stabil, bentuknya belum sempurna, dan terus mengalami tabrakan hebat yang melepaskan energi panas luar biasa. Yang ketiga ada Hell Earth atau zaman Hedon. Pada fase ini, bumi memasuki masa yang dikenal sebagai Hell Earth atau zaman Hedon. Permukaan bumi dipenuhi magma cair, gunung api meletus tanpa henti, dan meteorit menghantam dari berbagai arah. Suhu bumi sangat tinggi hingga hampir seluruh permukaannya mencair. Tidak ada air cair, tidak ada atmosfer yang stabil, dan tentu saja belum ada kehidupan. Yang keempat, ada tabrakan raksasa dan terbentuknya bulan. Sekitar 4,5 miliaran tahun yang lalu, bumi mengalami tabrakan raksasa dengan sebuah benda langit seukuran Mars yang disebut Theia. Tumbukan dahsyat ini melemparkan material bumi ke luar angkasa. Material tersebut kemudian bergabung dan membentuk bulan. Peristiwa ini juga mempengaruhi kemiringan suhu dan rotasi bumi. Yang kelima, terbentuknya kulit bumi. Seiring waktu, bumi perlahan mulai mendingin. Material cair di permukaan mulai menganas dan membentuk kulit bumi atau kerak. Kerak ini belum stabil dan sering pecah akibat aktivitas vulkanik. Namun, proses inilah yang menjadi dasar terbentuknya benua di masa depan. Yang keenam ada atmosfer awal. Aktivitas vulkanik yang intens melepaskan berbagai gas ke udara. Gas-gas tersebut membentuk atmosfer awal bumi yang didominasi oleh karbon dioksida, nitrogen, uap air, dan gas beracun lainnya. Atmosfer ini belum mengandung oksigen bebas seperti sekarang. Meski berbahaya bagi manusia, atmosfer awal ini sangat penting bagi perkembangan bumi selanjutnya. Yang ketujuh, ada hujan besar pertama. Ketika suhu bumi semakin menurun, uap air di atmosfer mulai mengalami kondensasi. Awan tebal terbentuk, ada hujan besar pertama turun ke permukaan bumi. Hujan ini berlangsung selama jutaan tahun tanpa henti. Air hujan mengisi cengkung-cengkungan besar di kerak bumi. Yang terakhir, bumi muda. Akhirnya, bumi memasuki fase bumi muda. Lautan purba mulai terbentuk dan suhu planet menjadi lebih stabil. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan munculnya kehidupan pertama di lautan. Dari dunia yang dulunya berupa bola api kosmik, bumi perlahan berubah menjadi planet biru yang kita kenal saat ini.